Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa berkumpul di salah satu taman surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di muka bumi ini, yang mana kita berharap semoga dengan sebab kita berkumpul di salah satu taman surga di muka bumi ini, Allah mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang bab salat berjamaah dan juga bab imamah. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas tentang perbedaan niat antara imam dan makmum. Nah, apakah hal itu sah atau diperbolehkan? Misalnya yang pertama, apabila imam berniat salat wajib sedangkan makmum berniat salat sunnah, maka hukumnya adalah sah. Ya, tidak mengapa. Misalnya seseorang sudah salat sebelumnya di masjid kompleknya, kemudian datang ke masjid yang lain, ternyata di masjid tersebut masih melakukan salat, ya salat wajib, padahal dia sudah kerjakan di masjid yang lain. Maka ketika dia datang, maka dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk salat bersama mereka, ya, dan terhitung sebagai salat sunnah. Ya, dan juga ini sesuai dengan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang pernah disuruh Nabi SAW untuk ikut salat lagi, dan itu terhitung sebagai salat sunnah. Bagaimana sebaliknya apabila imam berniat salat sunnah sedangkan makmum salat wajib? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan tidak sah, ya, tetapi wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah tetap sah, ya. Hal ini sebagaimana hadis Mu'adz radhiyallahu anhu yang mana beliau salat bersama Nabi SAW, yaitu salat wajib. Kemudian beliau mendatangi kaum beliau, ya, dan beliau menjadi imam. Maka dalam kondisi seperti ini salat Mu'adz itu terhitung salat sunnah, sementara kaumnya terhitung sebagai salat wajib. Berarti sah saja, ya, baik imam yang sunnah, makmum yang wajib, atau imam yang wajib, makmum yang berniat salat sunnah. Kemudian apabila imam niat untuk salat adaan, ya, salat sekarang,
sementara makmum salatnya niat salat qadaan, atau sebaliknya, ya. Maka apabila salatnya antara yang sekarang dengan salat yang diqadha itu sama, imam salat zuhur, ya, adaan. Ada makmum yang kemarin dia lupa salat zuhur. Akhirnya dia ingatnya pas menjelang mau salat zuhur bersama imam. Maka dia pun masuk bersama imam tapi niat mengqadha salat yang kemarin. Ya, dan sama-sama zuhur. Ini salat zuhur, yang diqadha juga salat zuhur. Ya, maka itu sah, tidak masalah. Baik. Kemudian yang kedua, apabila beda salatnya, ya, ini salat asar misalnya, imam salat asar sementara makmum mengqadha salat zuhur. Ya, salatnya beda akan tetapi rakaatnya sama. Maka boleh dia masuk bersama imam dalam salat asar dan dia dengan niat salat zuhur, tidak masalah. Terus bagaimana kalau beda salat dan beda rakaatnya? Seperti imam salat isya sementara makmum salat maghrib. Maka kita katakan boleh juga, sah saja. Ya, maka bagaimana sikap makmum ketika imam bangkit lagi ke rakaat keempat sementara dia rakaat ketiga? Jadi rakaat makmum di sini lebih sedikit. Maka dalam hal ini boleh bagi makmum, ya, untuk duduk saja menunggu imam duduk lagi untuk tasyahud bareng bersama imam, itu boleh. Atau boleh juga makmum salam dengan niat mufaraqah, ya, kemudian dia ikut lagi bersama imam mendapatkan satu rakaat juga diperbolehkan. Tapi kalau rakaat makmum lebih banyak, ya, misalnya makmum mengqadha salat asar, masuk di imam yang salat maghrib, maka ini tidak masalah. Ketika imam salam maka makmum naik menambah rakaat, ya, seolah-olah dia masbuk. Baik, ini perbedaan antara niat imam dan makmum, semuanya tidak masalah. Kemudian kita juga telah membahas tentang posisi imam dan makmum. Kita sebutkan apabila makmum hanya satu orang, ya, jadi dua orang dengan imam, ada makmum. Di manakah makmum berdiri? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sejajar di sebelah kanannya imam. Ingat, kanan bukan kiri, ya. Sebelah kanannya imam. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW pernah sholat di suatu malam, maka datanglah Ibnu Abbas dan berdiri di sebelah kiri Nabi. Jadi Ibnu Abbas misalnya di kiri Nabi, maka diputar oleh Nabi, ya, dipindah menuju ke kanan beliau. Ya, dalam riwayat, ya, disebutkan beliau memegang kepalanya siapa? Ibnu Abbas dan memindahkannya ke kanan. Nah, dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan di telinga beliau, ya, seperti dijewer gitu, ya. Tapi ingat, ini kalau mempraktekannya pilih cara yang lembut, ya, apalagi kalau orang tua yang di kiri kita, jangan dijewer, ribut nanti. Ya, bisa mungkin baju sidin ditarik biar pindah ke kanan, ya. Dan jangan ke depan, ya, lewat belakang. Ya, terserah, mungkin dengan tangan kiri pian, kemudian teruskan dengan tangan kanan, boleh, tidak masalah. Yang penting pian memindahkan makmum yang berdiri di sebelah kiri menjadi ke sebelah kanan. Begitu juga tentang Jabir dan Jabbar. Ya, ada ketika Nabi SAW sholat, datanglah Jabir. Kemudian sholat di sisi kiri Nabi SAW, maka Nabi pun memindahkan Jabir ke sebelah kanan beliau. Ya, baik. Kemudian datang Jabbar dan memposisikan diri di sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terjadi, Nabi diapit antara Jabir dan
Jabbar. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi pun menyuruh keduanya mundur. Baik. Maka dalam hadis Jabir dan Jabbar, pertama kalau makmumnya satu orang maka berdiri di sebelah kanan. Kalau sudah dua atau lebih maka di belakang imam. Baik, ini pendapat pertama dan inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Walaupun pendapat yang kedua ada yang mengatakan dianjurkan mundur sedikit, tidak pas sejajar dengan imam, ya. Cuman ini tidak didukung dengan dalil yang kuat. Jadi wallahu alam pendapat yang pertama yang lebih kuat. Baik. Kalau ternyata ada makmum yang sholatnya di sebelah kiri imam, ya, terus sampai selesai dia selalu berada di sebelah kiri imam, apakah sholatnya sah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak sah dan ada yang mengatakan sah. Tapi wallahualam pendapat yang paling kuat adalah tetap sah, ya, tapi hukumnya makruh. Baik. Karena yang lebih utama itu adalah sebelah kanan. Baik. Kemudian apabila makmum dua orang atau lebih, ya, makmum dua orang atau lebih, maka yang sunnah bagi imam itu berada di depan, ya, lebih maju daripada makmum. Baik, dan inilah yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir, bahwasanya beliau senantiasa posisi beliau di depan makmum. Baik, begitu juga kisah Jabir dan Jabbar tadi, yang mana Nabi SAW mendorong keduanya agar berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kalau misalnya ada kondisi yang mana imam itu justru berada di tengah, ya, di tengah shaf, ya, jadi pas di tengah, tidak maju, maka para ulama menjelaskan bahwasanya sholatnya tetap sah, ya, tetapi makruh, tetap sah tapi makruh. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kebalikannya. Yang paling sunnah, yang sunnah bagi perempuan itu posisi imam adalah di tengah shaf. Di tengah shaf pertama, ya, itu posisi imam perempuan. Tapi kalau ada yang maju, ya, seperti laki-laki, maka tetap sah tapi hukumnya makruh. Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada sahabiat yang mengimami para wanita, mereka beradanya di tengah shaf, bukan maju ke depan. Wallahu a'lam. Begitu juga kita pernah menyebutkan apabila wanita satu orang saja, ya, misalnya suami istri salat berjamaah, di manakah posisi makmum wanita? Sebagian ulama menyatakan di samping suaminya sejajar. Ada yang mengatakan demikian. Tapi wallahu alam, ya, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang lebih tepat untuk posisi wanita itu di belakang walaupun satu orang, ya. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik yang mana Nabi SAW menempatkan perempuan itu paling belakang, apalagi kalau bukan mahram, ya. Baik. Kemudian kita juga telah membahas tentang seorang yang salat sendirian di belakang shaf. Maksud seorang diri, ya, misalnya ini imam di depan, kemudian ada shaf pertama full, shaf kedua full, ya, kemudian shaf ketiga cuma satu orang. Baik. Nah, apa hukum orang salat sendirian ini? Ya, apakah sah ataukah tidak? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan apabila seseorang salat sendirian tanpa ada yang lain di belakang shaf, maka salatnya batal secara mutlak. Baik dia mendapati tempat kosong di depannya ataukah tidak. Ya, artinya kalau hendak berkajal-kajal kada kawa juga, ya, tetap di belakang seorangan. Atau misalnya ada puang di depan, ya, ada kosong di depan, tapi dia tetap
salat di belakang satu orang. Maka pendapat pertama menyatakan batal secara mutlak. Baik. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya salatnya tetap sah tapi makruh. Ya, jadi makruh secara mutlak. Ya, baik ada kosong di depan ataupun tidak. Ya. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga menyatakan dirinci. Kalau dia salat sendirian, sementara di depannya masih ada tempat kosong, ya, tetapi dia tetap salat sendirian di belakang, maka saat inilah kondisi inilah salatnya tidak sah. Ya, tapi kalau memang sudah full, tidak ada celah sama sekali untuk dia bisa masuk ke depan, maka tetap dia salat walaupun sendirian dan salatnya tetap sah. Wallahu alam, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini yang menyatakan dirinci. Kalau di depan masih ada tempat kosong tetapi dia tetap salat di belakang sendirian, maka salatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW ya menyatakan bahwasanya barang siapa yang salat sendirian di belakang shaf, kata beliau, fala salata lahu, ya, la salata limunfaridin khalfas shaf, tidak sah salat seseorang yang sendirian di belakang shaf. Begitu juga hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki salat sendirian di belakang shaf. Maka Nabi pun menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Nah, para ulama membawakan hadis-hadis ini kepada kondisi yang mana di depannya itu masih ada tempat, ya, tempat kosong. Nah, tapi kalau sudah full, maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, dia tidak mampu lagi kecuali salat di belakang shaf sendirian, maka salatnya tetap sah. Nah, sebagian ulama dianjurkan, kata mereka, untuk menarik orang yang di depannya supaya salat bersama dia. Ya, jadi misalnya ada 3 shaf, ya, dia di shaf ketiga, maka dianjurkan ya untuk menarik salah satu yang di shaf kedua agar salat bersama dia di shaf ketiga. Maka kita katakan pertama, hadis tentang hal ini hadisnya dhaif. Dan yang kedua, ya, hal ini merupakan kezaliman bagi orang yang ditarik. Kenapa memindahkan posisi yang afdol kepada yang tidak afdol? Apalagi kalau di shaf pertama misalnya ditarik, jadilah dia di shaf kedua. Ya. Itu pertama. Dan juga ini menyebabkan nanti shafnya jadi ada bolongnya, ada kosongnya setelah ditarik. Dan juga membuat salat dia jadi terganggu, tidak khusyuk. Maka dalam hal ini wallahualam tidak dianjurkan untuk menarik orang yang ada di depannya. Kemudian apakah dianjurkan dia maju saja sampai ke tempat imam, jadi salatnya di samping imam, ya? Maka ini juga tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dia akan menerobos shaf, ya, dan itu akan mengganggu orang salat, ya. Dan aneh juga akhirnya kok imam jadi ditemenin gitu lah. Ya, sementara imam itu harusnya sendirian, apalagi kalau banyak jamaahnya. Jadi wallahu alam, ya, kalau orang salat sendirian di belakang shaf sah kalau memang dalam keadaan darurat, yaitu tidak mendapati tempat lagi di depannya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, kemarin sampai situ rasanya ya pembahasan kita. Pembahasan berikutnya adalah jarak antara imam dan makmum. Berapa sih, ya, antara jarak imam dan makmum? Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih."
Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Berarti syarat sah berimaman itu adalah kita mengikuti imam, ya. Kita mengikuti imam. Maka bagaimana cara kita mengikuti imam? Maka ada dua kondisi, ya. Mengikuti imam ada dua kondisi. Pertama, apabila makmum di dalam masjid, ya, bersama imam. Jadi imam di masjid, makmumnya juga di masjid, ya. Kalau sama-sama di masjid, maka mengikuti imam itu bisa dengan salah satu dari dua cara. Baik, kalau di masjid, maka makmum bisa mengikuti imam dengan salah satu dari dua cara. Pertama, langsung melihat imam, ya, melihat imam secara langsung, atau melihat orang yang melihat imam, maksudnya melihat shaf yang di depannya. Itu caranya. Jadi kalau melihat imam ruku, dia ikut ruku, atau melihat orang-orang di depannya ruku, dia juga ikut ruku. Yang jelas melihat imam, ya, atau melihat orang yang melihat imam. Itu cara yang pertama. Yang kedua, caranya adalah dengan mendengar suara imam. Baik. Jadi kalau misalnya kita mungkin tidak melihat imam, ya, tapi kita mendengar suara imam dan kita masih di dalam masjid, maka itu sah untuk berimaman dengan imam. Maka apabila ada salah satu dari dua hal ini, baik melihat atau mendengar imam, maka sah berimaman. Ya. Tapi kalau tidak ada keduanya, tidak mendengar, tidak melihat imam, atau tidak melihat orang yang melihat imam, maka sholatnya tidak sah. Maksudnya begini, ya. Anggaplah ada masjid besar, yang mana masjid besar itu ada kamar di dalamnya. Baik. Ada orang di situ, ada beberapa orang di situ, hanya sholat di situ. Ya, tapi ternyata ruangannya itu kedap suara, misalnya. Artinya dia tidak mendengar suara imam dan juga tidak melihat orang, ya, atau imam tidak melihat imam dan juga tidak melihat orang yang melihat imam, maka sholat di situ tidak sah. Karena tidak mungkin iktidak di sini, tidak mungkin mengikuti imam di sini walaupun di dalam masjid. Jadi kalau di dalam masjid bisa dengan salah satu dari dua cara, melihat langsung atau mendengar suara imam. Baik. Sebentar. Nah, disebutkan dalil bahwasanya sah menjadi imam walaupun hanya sebatas mendengar, yaitu perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya beliau pernah sholat di atas masjid, ya, tapi mendengar suara imam, ya. Jadi beliau berada di atas masjid dan sholat dengan suara atau mendengar suara imam. Baik. Dan juga sebagian para sahabat yang mereka sholat di bilik-bilik yang dibuat oleh Muawiyah, ya, setelah terjadinya fitnah, ya, maka Muawiyah pun membuat semacam bilik-bilik di masjid dan sebagian sahabat sholat di situ, tapi mereka masih mendengar suara imam. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berimaman walaupun hanya sebatas mendengar. Baik. Ini kondisi yang pertama, yaitu imam dan makmum sama-sama di masjid. Sekarang bagaimana kalau makmum di luar masjid? Ada dua kondisi nih, makmum di luar masjid,
baik imamnya di masjid dan makmumnya di luar masjid. Itu pertama. Atau sama-sama di luar masjid. Ya, imam dan makmum sholatnya di sahara. Ya, di sahara, di padang sahara, di padang pasir. Atau di lapangan gitulah di tempat kita. Maka kalau shofnya itu bersambung dari dalam masjid misalnya terus sampai keluar masjid, maka tidak masalah. Shofnya bersambung terus, ya karena masjidnya tidak muat, kecil misalnya, sementara jamaahnya banyak, sampai akhirnya bersambung sampai keluar, ini tidak masalah. Baik walaupun jauh sampai kiloan misalnya, tapi terus bersambung shofnya maka tidak masalah. Yang masalah itu kalau ternyata shaf tidak bersambung. Ya, imam di masjid terus mungkin bersambung pas di dalamnya. Tapi pas keluar ternyata ada jarak yang cukup jauh antara makmum dengan imam. Nah, apakah sah berimaman dengan orang yang ada di masjid? Baik. Maka apabila shaf tidak bersambung dengan adanya penghalang antara masjid dan yang di luar masjid, ya, dan kenapa sampai keluar? Karena ada hajat, ya, karena ada hajat seperti penuhnya masjid, tetapi ada penghalang antara bersambungnya shaf, ya, antara shaf yang di depan dengan shaf yang di belakang. Misal pemisahnya di sini adalah berupa jalan misalnya. Ya kan kadang kalau ada event besar itu sampai nyebrang jalan, shafnya terputus dengan jalan, orang lalu lalang di jalan itu. Ya, atau misalnya ada penghalang berupa sungai. Ya. Maka apakah sah salatnya? Ya, artinya sah salat makmum yang terjauh pisah dari imamnya, ya, yang terpisah jauh dari imamnya. Maka kalau ada hajat, pertama ada hajat, ada kondisi yang mengharuskan seperti penuhnya masjid, selama pemisahnya itu tidak terlalu jauh berdasarkan urf. Kalau jalan biasa saja, jalan raya biasa, ya, itu insya Allah masih terhitung dekat, tidak terlalu jauh. Ya, selama bukan jalan dua tantang gitu ya, enggak, satu jalan gitu aja itu masih dianggap dekat. Tapi kalau sangat jauh, ya sangat jauh secara urf, wah ini jauh sekali, ya, maka ini tidak sah untuk dijadikan atau untuk berimaman dengan imam yang ada di masjid. Baik, mungkin di tempat kita jarang yang terjadi seperti ini. Cuman bagi pian yang umroh, ini hati-hatilah pian yang umroh. Banyak orang yang sholat itu di hotel-hotel itu, di jalan-jalan. Padahal di Masjidil Haram itu masih banyak tempat yang kosong. Tapi mereka sengaja sholat di jalan-jalan yang sangat jauh itu, yang pemisahnya itu sangat jauh, berkilo-kilo mungkin. Walaupun mereka mendengar suara imam. Ingat, yang mendengar suara imam itu kalau mereka masih di masjid tidak masalah. Walaupun jauh, misalnya imam di situ, kita di sini jauh, tapi masih dalam masjid, maka tidak masalah, jarak yang jauh itu tidak menjadi masalah. Sekarang kita berbicara kalau sudah keluar masjid. Kalau sudah keluar masjid, kalau penghalangnya itu tidak jauh, maka masih dikatakan sah. Tapi kalau sangat jauh, berkilo-kilo ke belakang, maka ini tidak sah. Walaupun ada hajat di situ, ya ada hajat di situ. Kalau sangat jauh. Apalagi kalau tidak ada hajat, masih ada tempat lapang, tapi tetap sengaja kita berjauh-jauh di belakang, maka ini tidak sah berimaman dengan imam yang ada di masjid. Nah, cuman dikecualikan, ya, walaupun jauh posisinya, misalnya ada sungai yang menghalangi, kita tetap sholat di situ kalau dalam sholat yang tidak mungkin dilakukan kecuali di masjid. Contohnya seperti sholat Jumat, ya, sholat Jumat tidaklah dikerjakan kecuali di masjid. Sementara masjid full,
Baik, dan makmum sebagian di luar dan ada penghalang yang sangat jauh seperti adanya sungai tadi, maka dalam hal ini tetap dikatakan sah. Karena ini sudah darurat, tidak mungkin mereka bisa melakukan sholat sendirian, sholat Jumat. Ya, tapi kalau sholat 5 waktu, maka mereka sholat sendiri-sendiri atau berjamaah dengan jamaah yang ada bersama mereka. Ya, tapi untuk berimaman dengan imam yang ada di masjid maka tidak bisa. Baik. Kita ringkas lagi ya tentang posisi imam dan makmum tadi, jaraknya yang jauh. Pertama, imam dan makmum ada di masjid. Maka kalau imam dan makmum ada di masjid, maka tidak masalah jarak yang jauh antara imam dengan makmum selama masih di masjid dan terpenuhi salah satu dari dua hal, melihat imam atau melihat orang yang melihat imam atau mendengar imam. Sudah. Jadi walaupun imam di situ, kita di sini ya, nggak ada sop di depan nih. Langsung di sop belakang dipenuhi misalnya. Maka ini tetap sah selama itu masih di dalam masjid. Ya, kenapa? Karena masjid itu semuanya tempat sholat, ya, tempat sholat berjamaah. Ini kalau di dalam masjid. Ya, yang penting melihat atau mendengar. Yang kedua, kalau ternyata makmum di luar. Baik. Makmum di luar ini baik bersama imam di luar, sama-sama di luar, atau imam di masjid, makmum di luar. Ya, maka kalau sofnya bersambung sampai keluar sejauh apapun tidak masalah, tetap sah salatnya. Yang masalahnya kalau tidak bersambung, terhalang dengan sesuatu. Kalau terhalang dengan sesuatu, penghalangnya ini tidak terlalu jauh secara urf dan ada hajat di situ seperti penuhnya masjid, maka sah selama tidak terlalu jauh. Tapi kalau sangat jauh penghalangnya, maka tidak sah. Bagaimana kondisi mereka? Mereka sholat berjamaah sendirian, ya, tidak mengikuti imam yang di sini. Nah, dikecualikan dalam hal ini ketika sholat yang tidak mungkin dilakukan kecuali di masjid, seperti sholat Jumat. Jadi walaupun mereka sangat jauh, ya, selama masih bisa mengikuti, melihat orang di depannya misalnya, maka tetap sah. Ini dikecualikan. Tapi kalau tidak ada uzur, ya, tempat masih lapang saja, masih kosong di depan, tapi ternyata sengaja dia sholat jauh-jauh di luar sana, maka sholat yang seperti ini tidak sah. Wallahu a'lam. Baik. Masih tentang posisi imam dan makmum. Dimakruhkan posisi imam itu lebih tinggi dari makmum. Makruh posisi imam lebih tinggi dari makmum. Misalnya, ya, sengaja ditempatkan semacam mimbar atau meja, ya, khusus untuk imam sholat di situ. Makmumnya di bawah, misalnya. Atau mungkin imamnya di lantai 2, makmumnya di lantai pertama. Ada nggak yang kayak gitu? Harusnya kada depan leh. Kalau ada kayak itu, nah maka ini dimakruhkan. Kenapa? Karena konsekuensinya makmum akan lihat ke atas seperti itu melihat imam. Ya. Baik, jadi kalau imam lebih tinggi daripada makmum, maka itu dimakruhkan. Baik. Mana dalil akan hal itu? Dalilnya adalah hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia pernah sholat mengimami manusia di atas semacam tempat tinggi. Jadi tempatnya agak tinggi, jadi makmum tuh di bawah. Maka datanglah Hudzaifah radhiyallahu an dan memegang tangannya Ammar, padahal sudah salat itu sudah bertakbiratul ihram. Maka ditarik oleh Hudzaifah, Ammar itu disuruh turun, ya, masih dalam posisi salat tapi turun sampai ditempatkan
di tempat yang sejajar dengan makmum. Terus sampai selesai salat. Maka setelah selesai salat, Hudzaifah pun berkata, "Alam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah engkau tidak mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ammar rajulu qauma, apabila seseorang mengimami suatu kaum, fala yaqum fi makanin arfa min maqamihim, maka janganlah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat mereka berdiri." Ya, artinya para makmum berdiri. Maka kata Ammar, "Lidzalika ittaba'tuka hinna akhadta 'ala yadayya." Aku mendengar, ya mungkin lupa waktu itu Ammar, pas dipegang oleh Hudzaifah, ingat Ammar akan hadis tersebut, makanya aku ikut ketika engkau tarik tanganku. Baik. Dan itu suatu yang biasa, artinya kalau misalnya mungkin imam melakukan kesalahan, kemudian ada makmum yang mungkin menarik tangannya atau apa gitu ya, harus paham. Ya, pasti ada. Ya, cuman mungkin kalau tempat kita kada paham apa nih maksudnya ditarik-tarik gitu. Baik. Malah sarik gitu lah, malah batal akhirnya sholatnya. Baik. Nah, juga hal ini pernah dilakukan oleh Hudzaifah. Jadi Hudzaifah mungkin pernah melakukannya. Jadi dia sholat di atas tempat yang tinggi. Ya, kemudian beliau ditarik oleh Abu Mas'ud. Ya, jadi Abu Mas'ud yang menarik Hudzaifah. Ini kalau tadi Hudzaifah menarik Ammar. Ya. Maka setelah salat Abu Mas'ud pun bertanya, "Alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dzalik?" Apakah engkau tidak tahu bahwasanya mereka, yaitu para imam, dilarang untuk melakukan hal itu, yaitu berdiri di tempat yang lebih tinggi. Maka kata Hudzaifah, "Bala qad zakartu hina maddatsani." Ya, aku ingat ketika engkau tadi menarik tanganku. Baik. Dan juga hal itu pertama tadi bisa menyebabkan makmum akhirnya melihat ke atas dan itu menyusahkan bagi makmum. Dan yang kedua bisa menyebabkan seorang imam bisa terserang penyakit sombong. Ya, kayak raja jadinya ya. Baik, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, dikecualikan ya, boleh melakukan hal itu kalau tujuannya untuk mengajari. Misalnya ada orang-orang yang baru masuk Islam, ingin diajari tata cara sholat, ya, maka tidak mengapa sholat di tempat yang lebih tinggi. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Ya, mimbar itu kan agak tinggi, ya. Karena disebutkan mimbar Nabi itu ada 3 tingkat. Baik, maka ketika beliau berdiri, beliau naik ke atas mimbar. Ya. Kemudian ketika beliau ruku, ya, maka beliau masih di atas mimbar. Tapi ketika sujud beliau turun, kemudian sujud. Nah, setelah selesai Nabi SAW menjelaskan, "Ayyuhan nas, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini ya agar kalian mengikutiku dan belajar bagaimana salatku. Jadi kalau tujuannya untuk mengajari orang salat, maka tidak mengapa salat di tempat yang lebih tinggi. Nah, ini kalau imam yang lebih tinggi, makmum yang lebih rendah. Bagaimana kalau sebaliknya? Imam yang rendah, makmum yang lebih tinggi, ya. Maka wallahu alam tidak dimakruhkan. Jadi walaupun imam paling rendah, makmumnya lebih tinggi. Ya, bahkan ada yang tingkatkan, berapa tingkat misalnya masjid, maka tidak masalah, tidak dimakruhkan. Baik, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Abu Hurairah pernah sholat di atas masjid. Ya, maka tidak masalah. Jadi orang-orang yang sholat di lantai 2, di lantai 3 tidak masalah. Baik. Kemudian Isya kah? Belum. Dimakruhkan bagi para jamaah
untuk hadir ke masjid salat berjamaah kalau dia memakan bawang dan semisalnya, ya, yang mana makanan-makanan tersebut yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya, makruh mereka datang ke masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan, man akala min hadhihi syajarah, yakni as-saum, fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan tumbuhan ini, maksudnya adalah bawang putih, maka janganlah mendekat ke masjid kami. Begitu juga dalam riwayat yang lain, man akala sauman aw basalan falyatazilna. Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka menghindarlah dari kami. Aw falyaltazil ya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Ya, maka tinggalkanlah masjid kami dan hendaklah dia berada di rumahnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda, man aqalal basal, barang siapa yang makan bawang merah, wassaum, dan juga bawang putih, wal qurras, daun bawang, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam, karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan perkara yang mengganggu anak Adam. Maka di sini Nabi SAW melarang orang mendatangi salat, ya, setelah dia makan bawang, ya, kecuali dia sudah bersihkan mulutnya dan menghilangkan bau yang ada pada mulutnya. Bahkan sebagian para ulama menyatakan bukan hanya makruh tapi hukumnya haram, ya. Tapi wallah alam perlu dirinci di sini. Kalau baunya itu sangat menyengat, ya, artinya tidaklah dia membuka mulut kecuali mengeluarkan bau yang menyengat, maka inilah yang bisa dikatakan haram. Tapi kalau hanya sebatas makan, dan tidak mesti harus bau, ya, tapi dianjurkan agar dia membersihkan mulutnya sebelum datang ke masjid. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan rincian berkaitan masalah ini setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita telah sebutkan bahwasanya barang siapa yang mana dia memakan bawang atau makanan yang sejenisnya yang mengeluarkan bau tidak enak, maka dimakruhkan untuk mendatangi masjid. Dan apabila bau itu sangat nampak, yang mana sangat mengganggu kekhusyuan orang yang sedang salat, maka sebagian ulama menyatakan hal tersebut diharamkan. Yang menjadi patokan di sini adalah adanya bau ataukah tidak. Artinya kalau ada orang yang makan makanan tadi, entah bawang kah, atau jengkol kah, atau petai kah, dan seterusnya, tapi tidak ada baunya, atau sudah dihilangkan baunya, atau dia sudah menggosok giginya kah, atau memakan permen kah yang bisa menghilangkan bau, ya, maka larangannya pun
sudah hilang. Artinya tidak mengapa dia mendatangi masjid. Maka ini berlaku segala jenis bau-bauan. Baik, tidak mesti terkait dengan makanan saja. Pakaian yang bau, yang bisa mengganggu jamaah juga dilarang. Nah, jadi tadi kita sebutkan bahwasanya seseorang yang makan makanan yang mengeluarkan bau yang tidak enak itu dimakruhkan. Dan apabila bau tersebut sangat nampak, bahkan mengganggu hampir seluruh orang yang ada di dekat dia, maka bisa sampai diharamkan. Dan yang menjadi patokan di sini adalah baunya. Dan itu tidak hanya sebatas makanan saja, bisa seperti pakaian yang bau, badan yang bau, atau kaos kaki. Ya, kan kadang itu sangat mengganggu itu. Kaos kaki kotor, kena air, ya. Dan itu terdiam sangat lama misalnya. Ya. Kalau dilepas, wah itu luar biasa itu. Maka dalam kondisi seperti itu jangan datang ke masjid, bersihkan dulu kaki sebersih-bersihnya sampai hilang baunya. Dan itu agak susah dihilangkan kadang. Harus disikat, disabun dan seterusnya. Jangan sampai ketika dalam kondisi seperti itu kita datang ke masjid, sholat bersama, dan itu mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Dan itu juga mengganggu malaikat. Ya, bayangkan malaikat saja terganggu dengan hal itu. Maka dalam hal ini kita tidak mengharamkan yang namanya makan bawang ataupun yang sejenisnya, tapi janganlah dia makan ketika hendak sholat. Kalau dia ingin sholat, wajib dia menghilangkan terlebih dahulu bau-bau tersebut, baru mendatangi masjid. Jadi bukan berarti biar tidak ke masjid, akhirnya sengaja makan tadi dan mendapatkan uzur. Enggak, ini bukan uzur. Ya, dalam hal ini dia wajib membersihkan segala bau-bauan tadi lalu mendatangi masjid. Jadi bukan berarti gugur sholat berjamaahnya kalau begitu, enggak. Dia wajib membersihkan bau-bauan tersebut dan mendatangi masjid. Baik. Baik, nah ini sedikit berkaitan tentang masalah datang ke masjid. Sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan yang sangat penting, yaitu uzur-uzur apa sajakah yang menggugurkan kewajiban salat berjamaah dan juga salat Jumat. Uzur-uzur apa sajakah yang menggugurkan kewajiban salat berjamaah dan salat Jumat. Sudah kita sebutkan di awal-awal pembahasan salat berjamaah bahwasanya ya salat berjamaah itu merupakan fardu ain bagi mereka yang terpenuhi syarat-syaratnya. Masih ingat apa syarat mereka yang wajib salat berjamaah? Yang jelas muslim, balik, berakal, laki-laki, merdeka, mampu, dan mukim. Baik. Kemarin ada tambahan ya. Dalam radius kurang lebih 2 kilometer dari masjid gitu ya. Sebenarnya ini masuk kepada mampu. Ya. Kalau sholat Jumat juga merupakan fardu ain bagi yang terpenuhi syaratnya. Nah, nanti untuk pembahasan sholat Jumat kepada siapakah wajibnya, nanti ada pembahasan khusus tentang bab sholat Jumat. Jadi setelah sholat berjamaah,
Nanti ada pembahasan tentang sholat musafir dan orang sakit, lalu disambung dengan sholat Jumat. Nah, insya Allah kita bahas secara panjang lebar ketika pembahasan sholat Jumat. Baik. Nah, jadi dikatakan wajib atau fardu ain. Namun kapankah kewajiban tersebut gugur? Kapankah kewajiban tersebut gugur? Jawabannya adalah apabila ada uzur syar'i. Apabila ada uzur syar'i, maka gugur kewajiban salat berjamaah dan juga salat Jumat. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengarkan nida, seruan azan, kemudian dia tidak mendatanginya, tidak menjawab seruan azan tersebut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya kecuali ada uzur. Nah, maka para ulama pun berusaha menjelaskan, mengumpulkan apa saja uzur-uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak salat berjamaah dan juga tidak salat Jumat. Langsung kita gabung tentang masalah salat Jumat dengan salat berjamaah di sini. Uzur yang pertama adalah sakit. Uzur yang pertama adalah sakit. Jadi orang sakit pertama ada 3 kondisi, ada 3 tingkatan. Orang sakit ada 3 model, 3 macam. Pertama adalah sakit ringan. Maksud sakit ringan itu gimana? Pokoknya sakit yang tidak terlalu berpengaruh, ya. Tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan seseorang, artinya seperti normal saja. Ya, misal masuk angin, ya. Masuk angin itu ringan atau enggak? Ringan-ringan berat ya. Tergantung. Sakit kepala sedikit, pusing sedikit. Ya, demam ringan. Sakit pada jari atau kuku. Ya. Panuan. Panuan itu sakit atau enggak sih? Sakit kulit. Maka yang sakit ringan-ringan seperti ini itu bukan uzur syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan jamaah. Kenapa? Ya karena kita, ya manusia itu hampir tidak lepas dari penyakit-penyakit ringan seperti ini. Ya sedikit-sedikit ngalu kepala. Ya kalau endah ngalu nah dikitnya. Ya, meriap dingin dikit misalnya. Maka dalam hal ini kalau dikatakan ini uzur, maka rancak banget jadinya akhirnya kada ke masjid untuk sholat berjamaah. Misalnya bangun guring, pusing kepala, ngalu kepala aja, kada ke masjid. Nah, bukan gitu. Hampir setiap bangun pasti pusing karena masih ngantuk kan gitu. Kalau itu dikatakan uzur, akhirnya tidak subuhan terus di masjid. Baik. Maka jenis yang pertama sakit ringan seperti ini tidak dikatakan sebagai uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Jenis yang kedua, sakit yang sangat berat. Wah, jadi ini lawan dari yang pertama. Tadi yang ringan, sekarang sakit berat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Seperti ya naudzubillah misalnya seseorang kecelakaan. Ya akhirnya kakinya patah, luka-luka dan seterusnya, akhirnya terbaring di rumah sakit. Ya, atau tidak bisa bangkit dan seterusnya, maka ini jelas uzur. Ya, yang menyebabkan seorang boleh tidak sholat berjamaah. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kira-kira apa? Pertengahan.
tidak ringan, tidak terlalu berat, ya, sedang saja sakitnya. Dikatakan ringan kada jua, dikatakan berat kada jua. Seperti apa? Tipes, kayak gitu ya. Flu parah, ya. Flu bukan flu ringan, tapi flu agak berat. Demamnya agak berat, ya, menggatar misalnya. Dia diare, ya, itu antara berat dengan ringan gitu ya. Baik. Pusing, tapi pusingnya parah misalnya. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sakit yang model seperti ini merupakan uzur yang membolehkan seorang tidak sholat berjamaah? Maka para ulama menjelaskan bahwa hal ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, dilihat dari kondisi orang itu. Sebagian orang ketika ditimpa flu atau demam yang jenis seperti ini, ya biasa saja, ya, dan tidak terlalu memberatkan baginya untuk pergi sholat berjamaah. Maka dalam hal ini bukan uzur bagi dia. Artinya flu yang jenis seperti ini tidak memberikan pengaruh berarti bagi dia. Jadi seperti ringan saja, ya, apalagi mereka yang biasa kerja keras gitu kan, sakit sedikit tidak terlalu berpengaruh. Jadi tetap wajib bagi dia untuk sholat berjamaah. Nah, sebagian yang lain apabila ditimpa flu saja, demam saja, langsung semua badannya sakit misalnya, ya. Ini orang-orang yang daya tubuhnya lemah itu kan, sedikit saja ditimpa kada kabu jalan, ya pusing benar gitu kan. Berat bagi dia untuk sholat berjamaah. Maka dalam hal ini, maka itu merupakan uzur bagi dia. Intinya dikembalikan kepada orang itu. Ya, kalau sakit yang dia derita itu tidak menghalangi dia atau gampang saja bagi dia untuk sholat berjamaah, maka tidak menjadi uzur bagi dia meninggalkan jamaah. Tapi kalau sangat memberatkan, maka itu merupakan uzur. Allahu a'lam. Nah, inilah kemudahan yang Islam berikan kepada umatnya. Yang mana Islam ketika mewajibkan sesuatu, tetapi dia tidak mampu melaksanakannya, maka akan datang keringanan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam agama itu sesuatu yang menyusahkan. Baik. Cuman para ulama juga menjelaskan ada dua kondisi, dua keadaan yang mana orang sakit tetap wajib berjamaah. Ada dua keadaan orang sakit tetap wajib berjamaah. Kapan itu? Pertama, apabila orang sakit tersebut ada di masjid. Ya, misal orang iktikaf, ya. Kan bermalam di masjid tuh. Pas terkena demamnya parah misalnya. Pas datang waktu salat, maka mau tidak mau dia wajib untuk salat berjamaah karena dia sudah ada di masjid. Beda kalau dia masih di rumah, enggak. Ini sudah di masjid, maka dia wajib salat berjamaah. Dan dia salat sesuai dengan kemampuan dia. Kalau tidak mampu berdiri, ya silahkan duduk, yang jelas sesuai dengan kemampuan dia. Ini kondisi yang pertama, walaupun dia sakit wajib berjamaah. Yang kedua adalah salat Jumat apabila ia bisa keluar, ya, baik dia bisa dipapah atau pakai kendaraan misalnya, maka tidak ada uzur bagi dia untuk meninggalkan salat Jumat. Contohnya seperti orang yang gak bisa jalan, ya, atau misalnya orang tua yang kada tapi nahap berjalan, ya. Kan ada orang tua tuh kada tapi nahap lagi berjalan. Tapi dia bisa kalau dipapah bisa, atau bisa pakai kursi roda, atau bisa dia
dibawa di kendaraan, naik mobil, dibawa sampai ke masjid, nanti dia didudukkan. Dan tidak memberikan pengaruh apa-apa. Dia cuma tidak bisa jalan. Masalahnya dia cuma tidak bisa jalan. Ya, artinya kalaupun dia sampai ke masjid, dia duduk juga tidak masalah. Maka dalam salat Jumat, maka tidak ada rukhsah di sini. Seperti orang yang kena stroke. Orang kena stroke mungkin susah untuk digerakkan kakinya, tapi bisa dipapah misalnya, atau bisa naik kursi roda didorong. Baik. Maka untuk sholat Jumat, selama dia masih bisa keluar dan bisa dibawa seperti itu, maka wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Tapi kalau sholat 5 waktu gugur. Ya. Makanya para masyayikh kita, sebagian mereka sudah tidak bisa berjalan lagi. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan sholat Jumat walaupun harus didorong dengan kursi roda. Ya. Makanya disebutkan Syekh Albani rahimahullah, ketika beliau sudah tua, ya, kaki beliau itu agak susah, sakit ya, sudah tua sekali. Maka beliau tidak sholat lagi di masjid untuk sholat berjamaah. Tapi sholat Jumat beliau ke masjid, ya, entah itu dibawa oleh muridnya dan seterusnya. Maka lantas sebagian muridnya bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau sholat di rumah? Maksudnya sholat berjamaah di rumah saja, sholat 5 waktu di rumah. Maka kata Syekh, ya aku ini sudah tua, kakiku ini susah untuk dilangkahkan, aku ada sakit di kakiku misalnya. Ya, jadi beliau hanya sholat di rumah, tapi kalau sholat Jumat beliau keluar. Intinya orang tua yang sudah sulit berjalan, gugur bagi mereka sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi kalau sholat Jumat dan ada yang bisa membawa dia, baik di papah dan seterusnya, maka tidak ada uzur bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat. Ya, karena sholat Jumat cuma sekali dalam seminggu. Ya, tapi kalau sholat 5 waktu kan tiap hari, maka bisa digugurkan. Tapi kalau sholat Jumat tidak gugur. Wallahu a'lam. Nah, ini kondisi yang kedua yang dikecualikan, orang sakit tetap diwajibkan untuk sholat berjamaah. Baik, ini uzur yang pertama yaitu sakit. Yang kedua, uzur kedua adalah takut terkena penyakit. Takut terkena penyakit. Kalau tadi sakit, sekarang takut terkena penyakit. Tentunya takut terkena penyakit di sini karena memang ada sebabnya. Ya, karena ada sebabnya. Ya, contohnya COVID, ya, yang kemarin COVID, ya, pemerintah melarang untuk keluar kan begitu. Karena bisa terjangkit virus COVID ya. Maka tidak mengapa dalam masalah ini tidak sholat berjamaah. Baik. Atau seseorang yang punya luka, yang mana kata dokter tidak boleh dibawa keluar, ya, atau tidak boleh dibawa berjalan karena bisa infeksi dan semacamnya, ya. Jadi ada sebab tertentu yang menyebabkan dia takut terkena penyakit atau memperparah penyakit yang sudah ada, maka dalam hal ini gugur kewajiban salat berjamaah. Ingat, ini disebutkan kalau ada sebabnya. Adapun kalau tidak ada sebabnya, khawatir tertimpa penyakit tanpa sebab. Misalnya dia mengatakan, aku takut pergi ke masjid nanti sakit karena cuaca dingin, gitu aja. Ya. Jadi akhirnya tidak ke masjid. Maka ini bukan uzur karena ini bukan sesuatu sebab yang jelas. Baik. Nah, jadi kalau ada sebabnya maka tidak mengapa. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara hal yang membolehkan seseorang tidak salat berjamaah atau salat Jumat, kebelet. Kebelet ini baik menahan buang air kecil atau buang air besar, ya. Dan diikutkan di sini juga menahan kentut. Baik, ini semuanya kebelet.
Dalam bahasa Arab, kebelet buang air kecil disebut hakin. Kalau kebelet buang air besar itu disebut dengan hakib. Hakin dengan hakib. Baik. Kemudian kebelet ada dua macam. Macam-macamnya kebelet ada dua macam. Kebelet yang ringan. Maksud kebelet yang ringan tuh gimana? Kalau ringan kebelet tetap bukan sih? Cuma ada rasa ingin buang air gitu kan. Cuman ringan. Nah, itulah maksudnya. Jadi ringan atau hanya sebatas was-was, ya. Was-was ingin ingin ke kamar mandi padahal enggak ada, cuma ada was-was gitu kan masuk. Artinya kalaupun dia sholat tidak mempengaruhi sholatnya, maka dalam hal itu dia bukan uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Nanti ulun jelaskan bagaimana gambarannya. Tapi yang jelas kalau kebeletnya ringan, maka bukan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat. Yang kedua adalah kebelet berat, ya, yang sudah hendak keluar gitu kan. Atau kalau dia tahan, dia akan selalu kepikiran dengan kebeletannya tersebut. Ya. Maka hal ini merupakan uzur yang bisa menyebabkan seorang boleh meninggalkan sholat Jumat ataupun jamaah. Gambarnya seperti ini. Misal seseorang ya sudah di masjid nih pada hari Jumat. Ketika khutbah dia duduk aman-aman saja. Pas sudah khutbah kedua, menjelang berdoa sudah, tiba-tiba kebelet. Ya. Yang mana kebetulan ini WC-nya lagi penuh, lagi full, lagi banyak antrian misalnya begitu. Ini mungkin kalau di tempat kita nggak tergambarkan ya. Tapi kalau di Saudi sana di Madinah atau di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram itu mungkin. Ya, artinya kalau dia nunggu antrian nih untuk ke WC, bisa sudah dimulai sholat Jumatnya, bahkan mungkin karena banyaknya antrian bisa ketinggalan sholat Jumat. Maka kalau kebeletnya ringan, maka dia sholat saja. Ya, toh kebeletnya itu tidak akan mengganggu konsentrasi sholatnya. Baik. Atau misalnya lagi orang sudah sholat berjamaah tuh, kalau kita ke WC nanti sudah habis jamaahnya. Ya, kalau ringan maka sholat saja. Tapi kalau berat maka jangan sholat, tidak mengapa dia tunggu antrian dan dia buang hajatnya walaupun akhirnya ketinggalan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Maka tidak masalah. Ini diberikan uzur. Ya, kalau Jumat saja diberikan uzur, apalagi sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi kalau sudah dihidangkan makanan, nanti kita akan sebutkan masalah ini, dan dia sedang menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Baik. Tapi kalau misalnya dia salat dalam keadaan tadi kebelet dan kebeletnya berat tadi, tetap dia sholat, apakah sah sholatnya? Maka jawabannya selama dia memenuhi rukun dan wajibnya, ya tetap sah, walaupun dihukumnya makruh. Ya. Tapi kalau misalnya sangat kebelet, sudah hampir keluar, dia tidak bisa lagi ruku, ya, karena kalau ruku takutnya gitu kan. Apalagi sujud, akhirnya dia tidak bisa menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka tidak sah seperti ini. Wajib bagi dia untuk buang hajatnya terlebih dahulu, dan dikhawatirkan akan mengotori masjidnya. Baik. Ini yang ketiga, yaitu kebelet. Yang keempat di antara hal yang merupakan uzur seseorang bisa meninggalkan salat berjamaah, yaitu ketika kehilangan sesuatu dan diharapkan ketemu apabila ia cari. Ulangi. Keempat,
ketika kehilangan sesuatu dan diharapkan ketemu apabila ia cari. Nah, kehilangan apa saja maksudnya? Pertama, bisa kehilangan seseorang, maksudnya seperti anak kecil. Ya, seorang membawa anaknya ke masjid, ya masih umur 1 tahun, 2 tahun mungkin. Kemudian dia tinggalkan, malah jalan-jalan anak itu. Ya. Dan masjidnya masjid besar. Dan bisa hilang anak tersebut kalau dia biarkan. Maka dalam hal ini boleh dia tinggalkan jamaah untuk mencari anaknya. Ya. Masalah makanan saja nanti kita akan bahas. Seseorang terpikirkan dengan makanan kan. Misalnya orang lapar dihidangkan sudah makanan, maka akan terpikirkan bagi dia makanan. Dan itu akan mengganggu konsentrasi. Itu boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi kehilangan anak. Wah, itu sangat dipikirkan tuh. Ya. Makanya waktu ulun umroh sama keluarga kemarin kan, anak ulun itu masih mungkin umur 2 tahunan waktu itu. Pas di Masjidil Haram, ya. Awalnya pakai gelang yang satunya di rantai ya, semacam rantai ya. Diikatkan di tangan ulun, satu di tangan anak ulun gitu kan. Cuman dia nggak suka itu, karena seperti ketarik-tarik kalau dia mau bebas itu. Akhirnya ulun lepas itu kan. Pas sholat, ulun letakkan anak ulun di depan ulun. Pas di tengah-tengah sholat dia malah pergi. Aduh, maka di Masjidil Haram ya kondisinya sangat padat. Khawatir kalau dibiarkan malah nggak ketemu lagi ya. Waktu itu terpaksa dibatalkan sholatnya. Ternyata dia di belakang. Baik, artinya dalam hal ini kalau pian kehilangan anak pian misalnya dan pian khawatir nih, kalau pian teruskan bisa-bisa anak pian hilang misalnya, maka tidak mengapa dibatalkan sholatnya, walaupun harus meninggalkan sholat berjamaah. Atau kehilangan kendaraannya. Ya kalau dulu onta hilang leh, sekarang mungkin kendaraan. Artinya kalau mana kendaraan hilang, maka dia pun berusaha untuk mencari, ya, dengan harapan bisa ketemu. Karena kalau nggak dicari bisa jauh sudah kendaraannya misalnya dibawa orang, maka dalam hal ini tidak mengapa walaupun akhirnya meninggalkan sholat berjamaah. Atau seperti kehilangan harta, seperti kehilangan uang, misalnya dia berusaha mencari dan ada harapan bisa ketemu uang tersebut, maka tidak mengapa walaupun harus meninggalkan sholat berjamaah. Baik. Sebab bolehnya hal tersebut, ya. Pertama, kalau itu berupa anak ya atau manusia, maka itu kan bisa melalaikan atau menyia-nyiakan satu jiwa ya, bisa kehilangan dan seterusnya. Begitu juga kita haram menyia-nyiakan harta sementara kita bisa menemukannya. Apalagi kalau pikiran kita akhirnya tersibukkan dengan hal tersebut yang membuat konsentrasi kita dalam sholat menjadi terganggu. Ya, baik, maka diperbolehkan disebabkan alasan tersebut. Baik. Yang kelima, di antara uzur yang bisa menghilangkan yang membolehkan seorang tidak sholat berjamaah. Pertama, 5, takut hilangnya harta. Takut hilangnya harta. Terluputkan dari hartanya. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Takut hilang hartanya, terluputkan dari hartanya, atau bahaya atau mudarat yang bisa menimpa hartanya. Jadi ada 3 bagian di sini. Takut hilang hartanya, takut terluputkan dari hartanya, atau ada bahaya atau mudarat yang bisa menimpa hartanya. Baik, misal takut hilang hartanya ya karena tidak ada yang menjaganya. Misal
Kalau dahulu mungkin ada Arab Baduy, yang dicontohkan para ulama gitu ya. Ada Arab Baduy yang membawa kambing-kambingnya. Kalau dia sholat berjamaah takut dicuri, maka boleh dia tidak sholat berjamaah. Kalau sekarang mungkin ya seseorang yang membawa harta yang banyak, misalnya ditaruh di mobilnya, ya seperti petugas pengisian ATM, apa namanya tuh? Custody apa? Ya itulah yang petugas mengisi ATM gitu, yang bawa harta banyak, duit banyak. Baik. Pas kebetulan datang salat Jumat. Pas hari Jumat tugasnya. Kalau ditinggalkan, wah bisa bahaya. Ya, bisa hilang misalnya. Maka tidak mengapa dia tidak salat Jumat ataupun salat berjamaah demi menjaga hartanya itu. Itu kalau takut hilang. Yang kedua, terluputkan dari hartanya. Maksudnya begini, misal seseorang mobilnya dicuri atau kendaraannya dicuri. Lalu ada orang yang ngasih kabar, aku tadi barusan ngelihat mobilmu ada di SPBU. Ya, lagi ngisi bensin. Ya, berarti malingnya ngisi bensin dulu misalnya. Nah, kalau dia tinggalkan untuk sholat Jumat atau sholat berjamaah, dia nggak bisa ngejar lagi nanti nih. Ya, maka boleh dia mendatangi. Ya, untuk mencari hartanya tersebut walaupun akhirnya ketinggalan sholat berjamaah. Nah, ini maksudnya adalah karena khawatir terluputkan dari hartanya. Atau yang ketiga, bahaya atau madarat yang bisa menimpa hartanya. Misal, seseorang yang melakukan pengecoran, ya, pengecoran. Pengecoran itu kan yang namanya mengecor itu kan harus berkesinambungan kada boleh sebagian dicor nanti disambung lagi setelah sholat misalnya, karena akan bisa merusak hasilnya kan gitu. Ini ulun kata paham pang ya, tapi ujar kayak itu. Jadi yang namanya ngecor itu harus sekalian langsung full semuanya, kalau enggak nanti rusak. Baik, taruhlah misalnya dia ngecor mulai jam 10 pagi. Ya, dia perkirakan 2 jam selesai, artinya zuhur nanti selesai. Qadarullah ternyata lebih lama dari itu. Nah, kalau sudah pas masuk zuhur tapi belum selesai, kalau dia tinggal dulu untuk sholat, ya, baru disambung lagi setelah sholat, maka akan rusak hasil corannya. Ya, maka ini termasuk menyia-nyiakan harta, ya, akan memberikan mudarat kepada hartanya. Baik, maka ini bisa menjadi uzur bagi seorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Tapi ingat, semua yang kita sebutkan ini bukan disengaja. Ya. Ini kasusnya eksidental saja. Ya, artinya jangan sengaja pas di waktu sholat sengaja melakukan ngecor tadi. Wah, ini mumpung boleh ya tidak sholat berjamaah, akhirnya sengaja mencari waktu seperti itu. Ini enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi ini maksudnya accidental, ya, artinya tidak sengaja kebetulan ternyata bertabrakan dengan waktu sholat, maka tidak mengapa, ini merupakan uzur. Wallahu a'lam. Baik, ini banyak Pak lah, ya, mungkin ada sekitar 17 uzur, ya. Mungkin yang terakhir sekarang nomor 6, ya, nanti kita sambung beberapa teman yang akan datang, yaitu ini masih berkaitan dengan harta. Penjaga kebun yang disewa untuk menjaga kebun, ya, penjaga kebun gitu aja, ya, yang memang sengaja disewa untuk menjaga kebun. Kenapa sampai disewa seperti itu? Karena misalnya daerah tersebut terkenal banyak pencuri. Misal di masa panen sudah dekat nih, buah-buahan sudah mulai menguning, ya, maka mulailah para pencuri berkarung, ya, siap-siap manen, ya kan ada gitu ya. Kalau cuma metik 1-2 kan ini mending, ini berkarung mengambil. Baik, maka ini sudah masyhur di tempat tersebut sering terjadi kemalingan.
Maka kalau ada kita misalnya disewa oleh pemilik kebun untuk menjaga kebun tersebut, maka tidak mengapa, ini salah satu uzur yang bisa menyebabkan seorang bisa meninggalkan sholat jamaah. Nah, hanya saja para ulama membatasi permasalahan ini, bahwasanya kondisi seperti itu hanya sementara saja. Artinya bukan sesuatu yang senantiasa dilakukan. Ya, kalau ini dilakukan setiap hari seperti itu, akhirnya dia tidak sholat setiap hari. Ya, bukan gitu maksudnya. Hanya kondisi-kondisi tertentu saja. Seperti mendekati masa panen. Ya. Jadi bukan rutinitas harian, bukan menjadi pekerjaan tetap, ya. Karena kalau seperti itu maka akan melazimkan bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat dan jamaah secara terus menerus. Bukan itu maksudnya, tapi ini hanya kondisi-kondisi tertentu. Dan lebih baik juga kalau menyewa itu lebih dari satu orang. Ya, pertama bisa ganti-gantian. Begitu juga ketika misalnya ketinggalan sholat berjamaah, kan mereka berdua bisa sholat berjamaah. Ya, artinya kalau bisa tidak meninggalkan sholat maka lebih utama. Tapi kalau harus meninggalkan sholat maka ini salah satu uzur. Tapi ingat ya, diusahakan jangan sampai menyewa orang yang harus meninggalkan sholat. Ya, kalau misalnya bisa menyewa perempuan untuk menjaga, ya, yang mana perempuan tidak wajib untuk sholat berjamaah, maka itu yang lebih utama. Ya, tapi kalau harus laki-laki juga, maka tadi tidak boleh dijadikan sebuah rutinitas, hanya beberapa waktu saja. Begitu juga satpam, penjaga keamanan, boleh meninggalkan salat jamaah untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan jamaah. Tapi kalau bisa diganti-ganti petugasnya, jangan dia terus. Ya, biar ada waktu bagi dia salat dan ada waktu dia tidak salat. Ya, jangan dia terus akhirnya dia tidak salat terus. Makanya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu kan ada askar, ya, penjaga imam atau penjaga pintu. Itu ganti-gantian mereka. Tidak mereka itu saja. Pun setelah selesai orang sholat, mereka sholat. Ana rasa cukup sampai di sini kajian kita. Insyaallah untuk uzur-uzur yang lainnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.